3 NIM 250602110029. Semuanya di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang materi yang membahas tentang hak dan kewarganegaraan. Pastikan kalian menyimak video yang saya buat kali ini. Di dalam hak dan kewajiban warga negara itu dibagi menjadi dua. Ada hak asasi manusia dan dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia sendiri itu memiliki pengertian yaitu hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM sendiri diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia. Dan isi dari pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, hasil amandemen yang mengatur hak dasar atau hidup, berkeluarga, beragama, berpendapat, berpendidikan, rasa aman, serta kewajiban menghormati HAM orang lain dan tunduk pada pembatasan undang-undang. Dan yang kedua, nomor 39 tahun 1999 adalah mengatur hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi negara, hukum, dan pemerintah, terutama mencakup hak hidup berkeluarga, mengembangkan diri, keadilan, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan. Hubungan HAM dengan hak dan kewajiban warga negara itu dibagi menjadi tiga. Ada hak mendapat pendidikan, yaitu kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh dan menaati peraturan sekolah. Yang kedua, ada hak kebebasan berpendapat, yaitu kewajiban menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yang terakhir ada hak mendapat perlindungan hukum, yaitu kewajiban mematuhi hukum yang berlaku. Kemudian ada penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak melakukan perundungan atau bullying. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Dan yang terakhir, taat pada aturan sekolah dan hukum negara. Selanjutnya ada lembaga yang melindungi HAM di Indonesia, yaitu lembaga yang menegakkan HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang bertugas menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, dan mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Selanjutnya terdapat pengertian dinamika. Dinamika sendiri adalah keadaan yang menunjukkan adanya perubahan, perkembangan, atau pergerakan dalam suatu sistem atau kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Dinamika mengatakan bahwa suatu kondisi tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan pengaruh lingkungan. Dalam konteks hak dan kewajiban warga negara berarti perubahan atau perkembangan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor dinamika dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu kemajuan teknologi dan internet memudahkan masyarakat memperoleh informasi serta menyampaikan pendapat. Hal ini membuat pelaksanaan hak, terutama kebebasan berpendapat, semakin luas. Yang kedua ada peningkatan pendidikan. Pendidikan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga ada perubahan sistem politik. Perubahan sistem politik menuju demokrasi memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini memungkinkan warga negara menggunakan hak politiknya secara lebih. Yang keempat ada pengaruh globalisasi, yaitu globalisasi mempercepat pertukaran informasi, budaya, dan nilai dari berbagai negara. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban, namun juga membawa pengaruh baru dalam kehidupan sosial. Tantangan pelaksanaan ada 4 juga. Yang pertama ada kurangnya kesadaran warga negara. Sebagian masyarakat lebih menuntut haknya daripada menjalankan kewajibannya. Yang kedua ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Perbedaan kondisi ekonomi membuat tidak semua warga negara dapat memperoleh hak yang sama, seperti pendidikan dan kesejahteraan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih kesulitan menikmati hak yang seharusnya mereka dapatkan. Yang ketiga ada lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang belum maksimal dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban masih sering terjadi. Yang terakhir ada pengaruh globalisasi. Masuknya berbagai budaya dan nilai dari luar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Jika tidak disaring dengan baik, hal ini dapat melemahkan rasa tanggung jawab warga negara terhadap kewajiban. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.
Terdapat 4 juga. Yang pertama ada meningkatkan pendidikan kewarganegaraan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih sadar untuk menjalankan kewajiban sekaligus menghormati hak orang lain. Yang kedua ada penegakan hukum yang adil dan tegas. Penegakan hukum yang konsisten dapat mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga ada penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga kebebasan berpendapat tetap positif. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang tinggi akan membantu terciptanya kehidupan bernegara yang demokratis. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.